Di sudut-sudut tertinggi dan paling ekstrem di planet kita, di mana tebing curam bertemu langit, hiduplah makhluk yang benar-benar luar biasa. Ini adalah wilayah Ibex, kambing liar yang seolah menentang hukum gravitasi. Bayangkan seekor hewan yang bisa memanjat tebing dengan mudahnya, seperti kita berjalan di tanjakan landai. Ibex adalah ahli pegunungan, bukti kekuatan adaptasi alam yang luar biasa. Rumah mereka adalah dunia batu dan ketinggian yang memusingkan, tempat di mana sedikit hewan besar lain bisa bertahan hidup. Dengan tanduk melengkung mereka yang megah menjulang dari kepala, mereka terlihat mencolok di latar belakang pegunungan yang gersang, berdiri sebagai penjaga sunyi puncak-puncak tinggi. Mereka adalah raja dan ratu tebing yang tak terbantahkan. Keluarga Ibex tersebar di pegunungan tinggi di seluruh dunia, dari pegunungan Alpen Eropa hingga pegunungan Asia dan Afrika Utara. Setiap spesies telah beradaptasi dengan sempurna dengan habitat berbatu uniknya. Ibex Alpen, misalnya, pernah diambang kepunahan tetapi telah bangkit kembali secara luar biasa, sekali lagi menghiasi lereng pegunungan paling terkenal di Eropa. Nenek moyang mereka telah berkeliaran di puncak-puncak ini selama ribuan tahun. Kehidupan mereka terjalin erat dalam jalinan ekosistem pegunungan. Ini bukan hanya kambing, mereka adalah penghuni kuno dunia vertikal, membawa sejarah pegunungan dalam gen mereka. Kehadiran mereka berbicara tentang ketahanan dan koneksi naluriah yang mendalam dengan lingkungan mereka yang menantang. Apa yang mendorong atlet-atlet luar biasa ini? Ibex adalah herbivora, makanannya terdiri dari vegetasi langka yang berhasil tumbuh di ketinggian. Mereka adalah pemakan yang sangat pilih-pilih, mencari. Ibex foraging among alpine flowers and grasses. Ibex nibbling moss and herbs on rocks stalk distribute rumput, herba, lumut dan bunga alpine yang paling bergizi. Di musim dingin, ketika salju menyelimuti dunia mereka, mereka harus menggali melalui salju untuk menemukan rumput kering dan lumut kerak yang menempel di bebatuan. Pencarian makanan inilah yang sering mendorong mereka untuk melakukan pendakian paling berani. Mereka mungkin memanjat dinding bendungan yang hampir vertikal, hanya untuk menjilat garam dan endapan mineral yang meresap melalui beton, suplemen penting untuk diet mereka, yang seringkali kurang dari tanah pegunungan yang jarang. Peran Ibex dalam ekosistemnya halus namun sangat penting. Saat mereka merumput, mereka bertindak seperti tukang kebun alami di lereng gunung. Kebiasaan makan mereka membantu mengendalikan pertumbuhan tanaman tertentu, memungkinkan spesies lain untuk berkembang, dan meningkatkan keanekaragaman hayati di padang rumput alpine. Dengan bergerak melintasi lereng, kuku mereka mengaduk tanah, dan mereka menyebarkan benih dari satu tempat ke tempat lain dalam kotoran mereka. Ini membantu tanaman baru berakar di daerah gersang, perlahan tapi pasti berkontribusi pada kesehatan dan stabilitas lingkungan pegunungan yang rapuh. Mereka adalah mata rantai penting dalam rantai kehidupan, membentuk lanskap tempat mereka tinggal, dengan cara yang baru mulai kita pahami. Rahasia kehebatan Ibex dalam memanjat terletak pada anatomi luar biasanya, sebuah mahakarya rekayasa alam yang dirancang untuk hidup di tepi jurang. Kuku mereka tidak seperti kuku kambing lainnya. Setiap kuku terbelah, dan tepi luarnya keras dan tajam, seperti pinggiran sepatu panjat tebing, memungkinkan mereka mencengkeram tepian batu terkecil sekalipun. Bagian dalam kuku lembut dan kenyal, seperti bantalan hisap. Kombinasi ini memberi mereka cengkeraman yang menakjubkan, memungkinkan mereka menempel pada permukaan yang bagi kita akan terlihat sangat licin. Desain unik ini memberikan traksi dan keamanan yang dibutuhkan untuk menjelajahi dunia, di mana satu kesalahan langkah bisa berakibat fatal. Tapi bukan hanya kuku mereka. Seluruh tubuh Ibex dibangun untuk memanjat. Mereka memiliki kaki pendek yang kuat dan pusat gravitasi rendah, yang memberi mereka keseimbangan luar biasa. Otot-otot mereka sangat kuat, terutama di bahu dan kaki belakang, memberikan kekuatan eksplosif yang dibutuhkan untuk melompat dari satu pijakan berbahaya ke pijakan berikutnya. Saat bergerak, mereka melakukannya dengan anggun, hati-hati, dan terencana. Setiap langkah ditempatkan dengan presisi, tubuh mereka tegang dan siap menyesuaikan keseimbangan dalam sekejap. Bentuk fisik ini adalah hasil dari ribuan tahun evolusi di medan paling menantang di bumi. Cetak biru hidup untuk bertahan hidup di ketinggian. Selain kemampuan fisiknya, Ibex memiliki kesadaran spasial yang luar biasa, kemampuan naluriah untuk menilai jarak dan sudut dengan akurasi yang tepat.
Sebelum melompat melintasi jurang atau menuruni lereng curam, ibex akan berhenti sejenak, kepalanya miring, menghitung lintasan. Seolah-olah mereka memiliki komputer bawaan, langsung memproses fisika kompleks dari lompatan tersebut. Pemetaan mental ini sangat penting untuk bertahan hidup. Mereka harus tahu persis di mana kuku mereka akan mendarat, dan percaya bahwa tempat yang dipilih akan menahan berat badan mereka. Kombinasi kekuatan fisik dan perhitungan mental ini membuat mereka menjadi pemanjat yang sangat percaya diri dan tampaknya tak kenal takut. Keterampilan luar biasa ini bukan hanya untuk pamer, ini adalah bagian fundamental dari kehidupan sehari-hari mereka. Ibex muda, yang dikenal sebagai anak kambing, belajar memanjat dalam beberapa jam setelah lahir. Anda sering dapat melihat mereka bermain-main dan melompat-lompat di lereng curam, melatih keterampilan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup sebagai orang dewasa. Mereka mengikuti induknya naik turun jalur berbahaya, belajar di mana menemukan makanan, air, dan tempat aman untuk beristirahat. Pendidikan awal ini sangat penting. Pegunungan adalah guru yang keras, dan pelajaran keseimbangan, cengkeraman dan penilaian dipelajari dengan cepat, memastikan bahwa generasi ibex berikutnya siap untuk melanjutkan kekuasaan mereka sebagai penguasa gunung. Bahkan bagi hewan yang beradaptasi dengan baik, seperti ibex, hidup di pegunungan tinggi penuh dengan bahaya. Kemampuan memanjat mereka yang luar biasa bukan hanya untuk mencari makanan, itu adalah pertahanan utama mereka terhadap predator. Di lereng terbuka, mereka rentan, tetapi di tebing curam, mereka hampir tidak tersentuh. Predator alami utama mereka termasuk karnivora besar yang berbagi habitat pegunungan mereka. Elang emas adalah ancaman signifikan, terutama bagi anak-anak ibex. Burung pemangsa yang kuat ini dapat menukik dari langit dengan kecepatan yang menakjubkan, mencoba merebut ibex kecil dari tepian, atau bahkan mengejutkan ibex dewasa hingga jatuh fatal dari tebing. Predator lain berburu di darat, di mana wilayah mereka tumpang tindih. Hewan seperti snow leopard stalking on rocky slope, snow leopard in mountain habitat distribute equally. Macan tutul salju, serigala, dan beruang menjadi ancaman serius bagi ibex. Pemburu ini sabar dan licik, sering mencoba menyergap kambing ketika mereka turun ke padang rumput yang lebih rendah untuk merumput atau mencari air. Ibex harus tetap waspada, menggunakan penglihatan dan pendengaran tajam mereka untuk mendeteksi tanda bahaya. Saat predator terlihat, panggilan alarm akan bergema di bebatuan, dan kawanan akan bubar menuju keselamatan tebing paling curam dan paling tidak dapat diakses di mana pengejar mereka tidak dapat mengikuti. Dinding batu vertikal adalah benteng mereka, tempat berlindung dari bahaya di bawah. Ancaman predasi yang konstan telah membentuk perilaku ibex secara mendalam. Mereka hidup berkelompok, yang memberikan keamanan dalam jumlah. Dengan banyak pasang mata dan telinga yang mengawasi, jauh lebih sulit bagi predator untuk melancarkan serangan kejutan. Kawanan sering dipimpin oleh betina tua yang berpengalaman, yang tahu rute teraman dan tempat merumput terbaik. Jantan, dengan tubuh yang lebih besar dan tanduk yang menakutkan, sering menempatkan diri untuk mempertahankan kawanan jika bahaya mendekat. Struktur sosial ini adalah strategi bertahan hidup yang penting. Sistem pertahanan kolektif yang dibangun di atas kerjasama dan kesadaran konstan akan lingkungan berbahaya mereka. Tarian harian antara predator dan mangsa ini adalah bagian vital dari keseimbangan ekologis gunung. Predator membantu menjaga populasi ibex tetap sehat dengan memangsa individu yang predator stalking weaker or older ibex. Ibex group with one visibly weaker member, lebih lemah, lebih tua, atau kurang hati-hati. Ini memastikan bahwa kambing terkuat dan paling gesit bertahan hidup untuk mewariskan gen mereka, menjaga spesies tetap kuat dan beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Tanpa predator, populasi ibex bisa tumbuh terlalu besar, menyebabkan penggembalaan berlebihan yang akan merusak vegetasi alpine yang rapuh. Ini adalah hubungan yang sulit, seringkali brutal, tetapi perlu yang menjaga kesehatan dan stabilitas seluruh ekosistem gunung. Membayangkan dunia tanpa ibex adalah hal yang menyedihkan. Jika populasi mereka menurun drastis atau menghilang sama sekali, dampaknya pada habitat pegunungan mereka akan signifikan dan luas. Efek pertama dan paling langsung adalah pada vegetasi.
Tanpa ibex yang merumput di lereng, rumput dan semak tertentu yang tumbuh cepat kemungkinan akan mendominasi lanskap. Ini akan menyingkirkan bunga dan herba alpine yang lebih halus dan langka, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati tumbuhan secara dramatis. Padang rumput alpine yang berwarna-warni dan cerah, yang kita kaitkan dengan pegunungan tinggi, bisa perlahan berubah menjadi karpet hijau monoton, kurang tangguh dan kurang indah. Hilangnya ibex juga akan menciptakan efek riak yang akan terasa di seluruh rantai makanan. Predator seperti elang emas dan macan tutul salju, yang mengandalkan ibex sebagai sumber makanan penting, akan menghadapi kelaparan. Mereka akan terpaksa memburu mangsa lain, memberikan tekanan besar pada populasi hewan yang lebih kecil, atau jumlah mereka sendiri akan mulai menurun. Hilangnya hewan mangsa yang signifikan seperti itu akan menggoyahkan seluruh dinamika predator mangsa, berpotensi menyebabkan kepunahan lokal karnivora megah ini, dan mengurai jaring kehidupan kompleks yang telah ada di pegunungan ini selama ribuan tahun. Selain itu, peran ibex sebagai tukang kebun gunung akan hilang. Penyebaran benih di seluruh medan berbatu yang luas akan berhenti, menghambat kemampuan tanaman untuk menjajah area baru, dan pulih dari gangguan alam seperti longsoran salju atau jatuhnya batu. Kuku mereka, yang membantu mengaerasi tanah gunung yang tipis, tidak akan lagi melakukan fungsi vital ini. Seiring waktu, tanah bisa menjadi lebih padat dan kurang subur, membuatnya semakin sulit bagi kehidupan untuk berkembang di ketinggian ini. Gunung akan kehilangan salah satu insinyur utamanya, makhluk yang diam-diam bekerja untuk menjaga kesehatan dan pembaruan habitatnya sendiri. Pada akhirnya, ibex lebih dari sekadar kambing yang bisa memanjat dengan baik. Ini adalah ikon alam liar, simbol ketahanan, dan spesies kunci yang membantu menjaga seluruh ekosistemnya tetap utuh. Melindungi ibex berarti melindungi integritas pegunungan besar dunia. Kehadiran mereka yang berkelanjutan di tebing adalah tanda bahwa ekosistem sehat dan seimbang. Mereka mengingatkan kita akan keajaiban alam yang luar biasa, dan tanggung jawab kita untuk melestarikan lingkungan yang rapuh ini untuk generasi mendatang. Ibex adalah permata gunung sejati, tak tergantikan, dan sangat penting bagi kehidupan puncak-puncak tinggi.